Sekolah di China. Iya tadi. Iya. Iya. Kikido trip seru bareng kawan. Jalan-jalan jadi kenangan. Halo Trippers, kita hari ini jalan-jalan ke Nganjuk, tepatnya di Jolotundo. Sama Om Dodi. Sama siapa? Om Dodi. Om Dodi. Iya, nanti kita akan interview dikit-dikit sama Om Dodi. Iya. Ya, mahasiswa Indonesia yang berada di China. Ini arena cafe. Kita bisa pesan makanan minuman di sini. Ada menunya ini, beberapa menu main course-nya. Masih telur. Keluarga tercinta. Setiap hari penuh makna. Klik dan ikut petualangan. Di Kido Trip seru bareng kawan. Jalan-jalan jadi kenangan. Yuk bersama, yuk berpetualang. Langkah kecil di pagi cerah. Kita siap untuk melangkah. Tersenyum sambut dunia. Petualangan dimulai bersama. Kido Trip, ayo kita jalan. Damai Moana ikut dalam rencana. Tertawa di setiap cerita. Kido Trip, dunia penuh warna. Gunung tinggi padu warna. Gunung tinggi pantai biru. Naik mobil nyanyi seru bersama keluarga tercinta. Setiap hari penuh. Ini arena kafenya. Kursinya ada yang tiduran. Ada yang tidur seperti ini menghadap sungai. Nanti kita bisa menghadap sungai langsung. Nah, ini bisa menghadap sungai langsung sama campuran. Nah, di kafe ini kita bisa nyewa tempat duduk ya. Tarifnya 50.000 per 3 jam. Seperti ini. Sambil tiduran bisa. Nah, pemandangannya ya kita lihat di depan ya. Pemandangannya nanti tenda-tenda. Pemandangannya tenda-tenda sama sungai. Nah, itu. Kita sambil menunggu Dodi lagi pembayaran makanan. Nanti kita tanya-tanya Dodi ya. Kiat-kiat kalau kita mau kuliah ke China dengan beasiswa. Halo Kido Trip Channel. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, mahasiswa Indonesia yang sekarang sedang sekolah di China. Iya kan, Di? Iya. Oh, iya doang. Kok iya doang? Lu nanya. Halo semua, halo Kido Trip Friends. Jadi nama gue Dodi. Jadi gue lagi sekolah S3 di China. Hari ini mau ditanya-tanya sama si Ishak. Mau nanya apa? Ini yang paling sering ditanyakan teman-teman nih. Gimana sih caranya kita mendapat beasiswa sekolah di China? Jadi ya sebenarnya untuk teman-teman yang mau dapat beasiswa di luar negeri, kuncinya pelan-pelan. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau dapat beasiswa ke luar negeri, sebenarnya tuh
nggak harus pinter. Soalnya contohnya saya sendiri, saya waktu sekolah SMP, SMA tuh nggak pinter-pinter amat. Cuma ya nggak bodoh-bodoh amat juga gitu. Yang penting tuh tahu cara apply-nya, tahu cara kampus yang mau dituju tuh mana, dan tahu cara apply-nya itu udah cukup. Soal masalah diterima atau enggak itu kebanyakan sih karena hoki. Soalnya banyak banget temen gua yang pinter banget, selalu juara di sekolah, tapi malah nggak dapat beasiswa. Terus yang biasa-biasa malah banyak yang dapat. Jadi tergantung sama kalian di sana mau ngambil jurusan apa. Kampusnya itu lagi butuh orang dengan jurusan ini enggak. Kayak di China ya, kalau kalian mau ambil jurusan nuklir, mau ngambil jurusan biomedical, mau ambil jurusan science itu pasti banyak diterimanya karena pemerintah China mau ambil teknologi yang kalian nanti teliti gitu. Kalau sosial ada tapi nggak banyak kuotanya gitu. Jadi kalian mau ke luar negeri mana, ke negara mana, harus cari tahu dulu ini kampus tuh mereka cari siswa atau murid yang mau neliti di bidang apa gitu. Nah, kalau kita dapat beasiswa di luar negeri, nah itu kalau biaya hidupnya gimana, Di? Jadi kan beasiswa itu macamnya banyak banget. Jadi ada beasiswa yang fully funded, jadi yang semuanya di cover. Kalau saya kebetulan dapat beasiswanya yang nggak fully funded. Jadi biaya kuliah sama biaya tempat tinggal dibayarin sama pemerintah China, tapi biaya makan saya dapat sendiri, harus cari sendiri gitu. Jadi banyak sih, pilihannya banyak. Kalian mau cari yang mana tergantung hokinya sama mau kalian apa gitu. Wah, lagunya. Nah ini satu lagi, kalau kita pengen sekolah ke luar negeri, wajib nggak kita harus bisa belajar bahasa internasional? Okay. Misalnya kalau ke China harus bisa bahasa Inggris gitu, atau harus bisa bahasa Mandarin. Oke. Jadi tiap negara punya aturan sendiri-sendiri. Kalau kalian mau ke Europe, mau ke Eropa atau ke Amerika atau Australia, wajib punya sertifikasi IELTS atau TOEFL. Cuma kalau di China, enaknya di China itu ya kalian nggak harus bisa Mandarin. Kalian cuma cukup apply beasiswanya. Kalau dapat nggak bisa Mandarin nggak apa-apa. Kenapa? Karena sampai China kalian akan diajarin Mandarin selama setahun. Misalnya kalian ambil S2 3 tahun. 3 tahun, 1 tahun awal di sana kalian harus belajar Mandarin dulu. Baru nanti mulai S2-nya gitu. Jadi total 4 tahun gitu. Kalau negara lain kayaknya wajib bisa bahasa di sananya ya, terutama yang berbahasa Inggris gitu. Nah, ini kalau Dodi ini sekarang lagi di Indonesia kenapa? Dalam rangka apa? Jadi gue sekarang lagi di Indonesia karena lagi summer break kan, summer holiday atau liburan musim panas. Jadi enaknya kuliah di China itu liburannya banyak banget. Setiap tahun ada liburan musim panas 2 bulan. Biasanya bulan Juni akhir sampai akhir Agustus. Terus musim dingin libur juga 1,5 bulan. Terus di sana banyak festival yang akan libur juga gitu. Jadi sering balik Indo juga jadinya. Ini perbedaannya makanan di China sama di Indonesia apa, Dik? Oke. Jadi buat masyarakat Indonesia harusnya nggak terlalu susah ya buat beradaptasi sama makanan di China. Soalnya kenapa? Karena banyak makanan Indonesia itu sebenarnya asalnya dari China. Nasi goreng, bakso, tumis-tumisan itu sebenarnya asalnya dari China. Jadi kayak kita warga Indonesia tuh nggak akan, ya itu kan dari sana juga ujung-ujungnya. Cuma susahnya tinggal di China, kalau yang kalian beragama Muslim mungkin akan cari yang halal, harus pilih-pilih karena banyak restoran atau di tempat makan di China itu nggak semuanya halal gitu. Harus cari-cari tempat yang halal gitu. Ada, tiap kota ada. Di China itu setiap kota ada masjid, setiap kota ada restoran halal. Jadi nggak perlu khawatir. Cuma banyakan nggak halal gitu. Terakhir ini, Dik. Kasih tip dong kalau kita berlibur ke China itu harus mengunjungi apa saja yang menarik. Tips buat apa? Tips kota-kota mana saja kalau kita pengen liburan di China. Oh, ini bagus banget karena sejak bulan ini China tuh kasih free visa buat warga Indonesia. Jadi kalau kalian mau ke China nggak perlu visa lagi, tapi harus ada negara ketiga yang dituju gitu. Jadi bisa 10 hari tinggal di China. Kota apa aja yang harus dilihat? Aduh, China itu luas banget dan banyak banget sekarang kota-kota di China tuh yang lagi populer
kalangan masyarakat Indonesia kayak Chongqing, Shanghai, Chengdu, Beijing itu bagus-bagus banget. Tapi selain tempat-tempat itu lebih banyak lagi kota yang bagus yang harus kalian explore kalau mau liburan ke China gitu. Oke, untuk penutupnya coba Dodi pakai bahasa Mandarin. Karena sudah berapa tahun kita? Jadi gue tinggal di China udah jalan tahun ke-12 tahun ini gitu. Tapi karena di China gue banyakan pakai bahasa Inggris, jadi Mandarin gue ya masih belum bagus gitu lah. Ya kasih dikit-dikit lah. OK， 大家好，谢谢你们来看我们的视频，希望你们喜欢我们的视频。如果你们有问题的话，可以写一下在我们的那个评论，给我们的 comment 评论，不要忘记 subscribe， 拜拜。 Apa artinya tadi? Jadi semoga kalian suka sama video kita dan kalau mau ada yang ditanya boleh komen di bawah. Oke, dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Dah. Dadah. Waktunya kita makan. Makan cuy. Tersenyum sambut dunia, petualangan dimulai bersama Kido Trip. Ayo kita jalan, damai moana ikut dalam rencana. Tertawa di setiap cerita, Kido Trip dunia penuh warna. Gunung tinggi, pantai biru, naik mobil nyanyi seru. Bersama keluarga tercinta, setiap hari penuh makna. Gunung tinggi, pantai biru, naik mobil nyanyi seru. Bersama keluarga tercinta, setiap hari penuh makna. Klik dan ikut petualangan di Kido Trip, seru bareng kawan. Ya, untuk sekian dulu dari review dari Kido Trip. Nanti kita selanjutnya sambung lagi ke tempat berikutnya. Sampai jumpa. Di Kido Trip, seru bareng kawan. Jalan-jalan jadi kenangan.